Anda masih bersama kami di Realita. Pemirsa, dua kakek yang masih bersepupu di Pangkep, Sulawesi Selatan berduel menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan satu di antaranya tewas. Keduanya cekcok karena masalah mesin pompa air di sawah yang lupa dimatikan. Warga di Kampung Talatala, Desa Gentung, Labakang, Kabupaten Pangkep gempar menyaksikan Yaka Daeng Siki terbujur kaku di tepi sawah. Kakek 60 tahun ini tewas usai berduel dengan sepupunya bernama Amir hanya karena mesin pompa air di sawah yang lupa dimatikan. Aparat Polsek Labakang kemudian mengevakuasi jasad korban ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, korban terluka di kepala dan hampir di sekujur tubuhnya akibat sabetan senjata tajam pelaku. Sementara pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai kejadian. Mesin airnya itu masih pompanya dimatikan dari pelaku. Berarti motifnya untuk? Ya, itu yang motifnya. Akhirnya dicangkul. Ini yang pelaku akhirnya membalas dengan parang. Antara pelaku dengan korban sepupu satu tali. Berdekatan dengan dengan sawahnya. Usai diautopsi, jasad korban kemudian dibawa polisi untuk diserahkan ke keluarga. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Labakang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masih dari Sulawesi Selatan, di Jeneponto, dua kakek juga terlibat duel menggunakan senjata tajam hingga menewaskan satu di antaranya. Polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega membunuh rekannya. Warga desa Arungkeke, Palantikang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan gempar dengan tewasnya kakek Sunusi di tengah jalan. Saat ditemukan, jasad pria 69 tahun ini mengenaskan dengan luka bekas senjata tajam di pinggang dan kepalanya. Menurut warga, korban terlibat duel menggunakan senjata tajam dengan Lolo Daeng Sese, kakek 61 tahun. Pelaku langsung kabur ketika tahu korban tewas. Di sekitar lokasi ditemukan satu senjata tajam yang diduga milik pelaku. Saat ini jasad korban berada di RSUD Jeneponto untuk diotopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari masyarakat bahwasanya pelakunya tersebut jadi kita amankan langsung. Untuk identitas korban sendiri? Untuk identitas korban sendiri inisial S, umur 69 tahun. Oke, siap. Kalau kronologisnya kita tahu? Belum, masih kita telusuri untuk modus operandinya. Bagaimana sebabnya sampai terjadi pembunuhan. Sementara itu, Lolo Daeng Sese, pembunuh kakek Sunusi, kini meringkuk di sel tahanan Polres Jeneponto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih mendalami motif pelaku tega membunuh korban. Karena berebut tanah warisan, seorang pria di Kabupaten Bone dibunuh iparnya sendiri. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di kebun miliknya. Mada Remeng, 60 tahun, warga Dusun Utang Mata, Desa Tacipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di kebun miliknya. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang ingin meminta ubi di kebun milik korban. Warga tersebut langsung lari dan melaporkan temuannya ke kepala dusun, keluarga, dan pihak kepolisian. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung mengumpulkan bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menyimpulkan kematian korban akibat terlibat pertikaian dengan seorang pelaku yakni Haji Amir yang tidak lain adalah ipar korban. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, korban sering mengambil buah hasil kebun pelaku dan selalu merusak tanaman pelaku, hingga membuat pelaku kesal. Pelaku juga mengaku korban dan pelaku sering bertengkar soal tanah warisan milik orang tua. Motifnya ada sakit hati kepada korban karena korban ini sering melakukan perusakan tanaman ataupun mengambil buah dan bahkan ingin menguasai harta warisan kebun tersebut. Untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bone untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berikut barang bukti berupa parang, celurit, dan pakaian milik korban.
Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang kakek di Jember, Jawa Timur tewas setelah dianiaya cucunya sendiri. Korban dianiaya saat melerai pelaku yang bertengkar dengan istrinya hanya perkara mie instan. Niat melerai pertengkaran, Jamu, kakek 72 tahun, malah menjadi korban penganiayaan sadis yang dilakukan cucunya Abdurrahman. Tangis haru keluarga pun pecah di depan jasad Jamu di rumah duka sekaligus lokasi pembunuhan. Kejadian bermula saat Abdurrahman bertengkar hebat dengan istrinya hanya perkara mie instan. Abdurrahman tidak terima disuguhkan mie instan, kemudian pelaku marah dan menganiaya istri. Mendengar pertengkaran di dalam kamar, nenek dan kakek Abdurrahman yang tinggal serumah berusaha melerainya. Namun malah menjadi korban amukan pelaku. Tersangka ribut sama neneknya ini, sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum, dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit, terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini, dan almarhum ini, Pak Jamu ini, meninggal di tempat kejadian. Pelaku dikenal keluarga memiliki sifat yang temperamental. Cekcoknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai, dia merasa enggak terima. Akhirnya kakeknya juga yang diamuk. Bukan cuma diamuk pakai tangan kosong, ambil pentungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ribut masalah pembagian warisan, seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan meregang nyawa dibunuh kerabatnya. Pelaku berduel dengan korban yang berusaha membongkar rumah warisan orang tua yang menjadi sengketa. Aparat Polres Takalar, Sulawesi Selatan menangkap Daeng Nasa, pelaku pembunuhan seorang pria yang masih kerabatnya. Pelaku yang merupakan ahli waris berduel dengan korban yang dipicu perebutan rumah warisan orang tua di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Masalahnya dulu, maksudnya itu Pak, saya mau sepakat bersaudara dulu ketiga ini Pak. Oh, kita bertiga bersaudara? Iya Pak, saya mau sepakat bersaudara, saya mau sepakat bertiga bersaudara. Jadi saya kesana ke lingkungan tadi pagi, nanti saya orang dulu bongkar. Saya mau sepakat bagaimana baiknya toh. Jadi datang itu orang sementara kerja di bengkel, telepon ke belakangku. Nah karena ada bongkar rumahnya, boleh? Kasuran gue tanya ke lingkungan itu. Polisi juga menyita sejumlah alat untuk membongkar rumah yang diduga dibawa korban, serta 2 senjata tajam yang digunakan pelaku dan korban saat berduel dalam rumah. Pelaku mendatangi TKP, kemudian melarang untuk korban ini melanjutkan invasi. Disitulah terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi untuk motif awalnya sementara masih kita dalami, kita periksa, tetapi dugaan sementara ini adalah masalah pembagian warisan. Sebelumnya Londong Daeng Sewang 62 tahun tewas bersimbah darah di rumah yang menjadi sengketa. Korban sudah dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum di Polong Bangkeng Utara, Takalar. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Takalar. Pemirsa, duel maut menewaskan mantan kepala dusun dan anaknya di Malang, Jawa Timur. Konflik berujung maut ini dipicu perebutan pengelolaan tanah kas desa atau tanah bengkok dengan kepala dusun baru.
Mantan Kepala Dusun Sumber Gentong, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini tewas bersama anak lelakinya akibat sabetan senjata tajam. Keduanya tewas setelah adu carok dengan kepala dusun yang kini menjabat dan dibantu 2 orang saudaranya. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan menjadi tontonan warga sekitar. Perkelahian tersebut dipicu penguasaan lahan kas dusun. Sebagai mantan kepala dusun, Mujiono ingin menguasai lahan tebu seluas setengah hektar. Niat tersebut kemudian dihalangi Thoyib hingga terjadi perkelahian dan berakhir carok 2 lawan 3. Mujiono dan anaknya Irwan meregang nyawa, sementara Thoyib bersama 2 saudaranya dirawat di Rumah Sakit Bokor Turen dengan sejumlah luka serius. Jadi itu ada tanah bengkok, ya. Ada kas desa, itu berupa setengah hektar lahan kebun tebu yang ada di desa Klepu itu seharusnya dirawat oleh kepala dusun yang menjabat, ya kan? Kepala dusun yang menjabat. Ternyata ini menjadi permasalahan karena 5 tahun awal itu sudah sempat digarap oleh saudara Mujiono. Nah, kemudian muncul permasalahan ketika tahun ketiga ini saudara Mujiono ini dan anaknya masih tidak terima dan masih berharap mendapatkan hasil dari tanah bengkok ini. Nah, akhirnya permasalahan ini sudah memuncak tadi pagi. Polres Malang menambahkan kepala dusun bersama 2 saudaranya akan menjalani proses hukum setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk menghindari konflik susulan, rumah kedua kubu dijaga ketat aparat kepolisian menghindari aksi balas dendam. Seorang wanita di Kendal, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh teman kencannya. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.